Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya, Fadli Hasan. Nah, episode kali ini, saya rasa ini merupakan episode yang cukup menarik bagi teman-teman mahasiswa yang ada di luar sana, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong, karena episode kali ini tuh kita akan membahas tentang kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di luar negeri selama 1 semester. Nah, program ini tuh dari Kemendikbud Ristek, yaitu nama programnya adalah Indonesian International Student Mobility Award atau biasa yang disingkat dengan ISMA. Nah, kita sudah kedatangan tamu di sini, yaitu salah satu alumni atau yang pernah mengikuti istilahnya itu alumni awardee ISMA tahun 2022. Bersama kita di sini Naina. Ya. Naina ya? Ya, betul. Oke, selamat datang di podcast kita. Ya, terima kasih Pak. Panggilnya apa nih? Naina. Naina aja, Ya. saya panggil nama aja ya. Ya. Kita kan masih seumuran. Atau enggak ya? Oh, sorry. Oke. Nah, itu salah satu alumni awardee ISMA tahun 2022. Ya. Dan juga bersama kita di sini ada William, yang dimana salah satu awardee atau yang berhasil lolos di tahun 2023 ini. Yes, selamat dong. Itu ini luar negeri nih. Saya saja rasanya kayak saya sudah pernah. Belum. Tidak sempat karena terbentur corona. Jadi dulu saya juga ada program dari kampus saya di Jogja sana untuk keliling 3 negara. Ada istilahnya kalau saya tidak lupa itu kunjungan industri atau apa gitu. Nah, mau ke Thailand, terus Malaysia sama Singapura kalau tidak salah. Tapi karena terbentur Covid jadi tidak jadi. Nah, Itu berapa sedih. hari? Berapa lama? Sekitar 2 mingguan sih. Cuman kayak ya kalau istilah dulu tuh studi tour gitu lah. Iya, study tour. Study tour gitu-gitu. Nah, itu dulu. Tapi ya karena terbentur corona tidak bisa. Oke, di sini ada William yang berhasil masuk sebagai salah satu perwakilan Universitas Muhammadiyah Sorong untuk di program ISMA ini. Iya. 2023. Keren sih. Terima kasih Kak. Itu di kampus mana itu? Di Newcastle University di Inggris, di UK Kak. UK. Asik sekali UK. Kalau untuk Naina kemarin di mana? Di Itali. Di Italia. Nama kampusnya? University of Padua. Itu di kota University of Padua. Padua itu adalah salah satu Padua. kota di Italia. Iya. Ibu kota Italia apa? Roma. Oh ya, Roma di Newcastle. Newcastle. Ada klub bola yang Newcastle tuh? Ada Kak. Newcastle. Waduh. Ini pasti dia jalan-jalan nanti ke Enggak. Masa. Nggak salah. Hobi bola tidak? Enggak terlalu sih Kak. Oh, tidak terlalu. Iya. Saya kira. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh kira-kira nanti seperti apa, yang saya ingin mau tanya dulu pertama mungkin memperkenalkan dulu lah. Nama lengkap, terus kemudian prodinya dari mana, terus kemudian kalau ada Instagram sudah follow saya belum? Belum. Aduh, ini parah. Nanti Habis follow-followan. Oke, boleh. Kita dari Naina dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Naina Zena Ali Sahib, biasa Oke. dipanggil Naina. Dari program studi pendidikan bahasa Inggris, Oke. FKIP Unamin. Tadi apa? Apa? Alumni. Ya, Salah alumni satu alumni awardee awardee ISMA di University of Padua, Italia. tahun 2022. 2022. Oke. Nah, untuk William? Perkenalkan, nama saya William Jadi Sopantila atau sering dikenal dengan orang-orang juga sebagai William Kenway. William Kenway. William Kenway. Kenway itu apa? Kenway adalah nama belakang yang tidak resmi, namun saya adopsikan karena Kayak nama populer gitu, nama panggung. ya bisa dibilang untuk personal branding. Oke. Oh iya. Personal branding. Personal. Oke. William Kenway. Kenway. Iya. Oke. Kalau saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris, saya dari semester 4 dan salah satu alumni
Dari Bukan alumni. Oh, sorry. Alumni. Bukan. Oh, ini alumni sekolah nih yang mau Iya. disebutkan ya. Sorry. Oke. Kalau alumni dari SMIA, kalau SMA-nya. Oke. Kalau awardee di Newcastle University, saya satu dari salah 10 orang yang berhasil lolos ke Newcastle University. Untuk tahun 2023 ini. 2003, Kak. Tapi belum berangkat. Belum. Nanti berangkatnya kalau ngikutin jadwal kemungkinan besar ada di bulan September kita berangkat. September tahun ini. Iya, September tahun ini, Awal Kak. September atau akhir? Awal September, sekiranya Awal mungkin September. tanggal belasan. Aduh, saya sebenarnya jadi agak sedikit minder ya, maksudnya kan kelasnya sudah internasional ini. Waduh. Nah, apa ya? Yang pertama yang saya mau tanya itu untuk Naina nih yang sudah pernah mengikuti dan sudah pulang dari Itali. Selama berapa bulan tadi Itali? 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Iya. 5 bulan itu adalah apa istilahnya tadi tuh? Academic period. Academic period di Academic Itali. period. Academic period. Oke, saya ingat itu. Lupa. Nah, bagaimana caranya bisa sampai tembus itu? Wow. Prosesnya Sahabat, apa? dari pertama daftar. Ya, Yang pertama itu pasti dapat informasi dari kampus. ya dari dosen. Oke, dari Ya. dosen. Terus Jadi, kemudian awal tahu info ISMA ini dari semester 2. Namun ISMA ini kan hanya untuk semester 4 dan 6. Jadi Oh. dosen kayak baru kasih info ISMA nih kayak gini. Nanti oke. tahun depan nanti daftarnya kayak gitu. Oh. Nah, jadi pas semester 6 semester Semester 4. 4. Ya, semester 4 itu Mhm. langsung disarankan sama Bapak KUI, dosen PBI juga Oke. untuk coba daftar dulu. Heeh. Nah, jadi itu ada banyak prosesnya kayak apa sih namanya? Intinya Berkas proses administrasi. ya, mulai Oke, itu oke, pertama oke. disuruh Ah. buat esai. Ya. Terus akhirnya submit udah. Nunggu sekitar berapa lama gitu alhamdulillah lanjut tahap interview. Oke. Nah, itu tahap terakhir. Interviewnya ya. itu. Setelah itu baru penentuan apakah lolos atau tidak. Mhm. Nah, kalau sudah lolos akhirnya itu kan ada 2 opsi host university yang kita Oke, pilih. yang ingin dituju. Iya. Oke. Jadi yang pertama saya ambil Padua Itali sama yang kedua Liverpool. Nah, alhamdulillah yang keterimanya tembusnya di Itali. Itali. Yang apa tadi namanya tuh? Padua. Padua, ya, University of Padua. Padua, saya kira IPA 2. Kan kita biasa kenal. Oh, sorry. SMA. Sorry. Padua, ya. Nah, bagaimana pas perjalanannya gitu? Karena kan ini kita tahu Itali jauh dong. Oh ya. Berapa jam dari Sorong? Kalau dari Sorong nggak tahu, tapi kalau dari Bali sampai ke Venice itu kayak bukan ibu kota, bandara internasionalnya Di Itali. Ya. Itu sekitar 16 jam. 16 jam. Ya. Wih, hampir 1 hari tuh. 16 jam. Berarti sebelum berangkat ada tidak maksudnya proses-proses dulu yang mengharuskan ke pusat, ke Jakarta? Oh iya, itu pengurusan visa. Jadi Oke. untuk pengurusan visa kita harus secara fisik datang langsung ke embassy Italia di Jakarta. Itu kalau nggak salah 1 minggu kita stay dulu di Jakarta sampai visanya terbit. Baru balik lagi ke Sorong. Setelah itu, saya buat visa itu awal September, terus akhir September saya mulai berangkat. Oke, itu Gitu. tapi itu di backup semua dari Di kementerian. backup, iya. Tapi hanya pembuatan visa saja. Biaya transportasi oke. dari pesawat pulang pergi Oh, itu Sorong masih- itu pribadi. Oke. Wih, tapi itu Syukurnya tahun lalu ditanggung pihak kampus. kampus tanggung. Iya, alhamdulillah. Enak itu. Oke. Nah, 16 jam dari Bali berangkatnya Iya, dari Bali bukan Bali. Jakarta. Bali. Oh, berarti Sorong, Makassar. Iya, Makassar, Bali baru Venice, tapi transit sebelum itu transitnya di Qatar. Dubai. Iya Dubai. 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 Biasanya Dubai. Selama di sana 5 bulan ngapain? Kita dari pihak ISMA itu bukan menyuruh sih. Apa itu? Lebih mengarahkan kita tuh jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi kalau bisa kita ikut Iya. event-event atau kegiatan-kegiatan sosial juga, jadi ikut terlibat di dalam local people di sana, orang-orang lokal. Iya. Dan terus dari pihak ISMA juga membuat
untuk masing-masing awardee kita dikasih tanggung jawab, ada challenge dari challenge iya, individual, iya. challenge dari setiap host university. Nah, kemarin itu kan akhir tahun itu ada 2 event yang sangat penting. Hari batik sama hari pahlawan ya? Pahlawan kalau nggak salah. Jadi mengenalkan itu. Iya, jadi kita pakai 2 event itu untuk buat kegiatan di mana kita memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, seperti kita menggunakan batik. Kita membuat makanan Indonesia, dan kita target audiensnya itu international student sama local people. Gitu. Nah, karena saya sempat baca beritamu. Beritamu itu terbit di berita kampus, di website kampus. Jadi Naina penerima ini yang ada fotomu itu? Iya. Kan dikirim fotonya ke sini kita bikin berita aja. Dan saya baca, wow, itu yang pakai apa namanya tuh? Crown Papua, mahkota Papua itu kan. Iya. Saya sempat lihat itu. Berarti selama 5 bulan ya? Iya. Aduh, berarti ada ini apa istilahnya? Culture shock? Oh, banyak. Banyak, karena beda sekali di sini sama di sana. Tidak makan nasi ya? Makan. Maksudnya di sana masak sendiri. Masak sendiri. Iya. Kalau untuk tempat, karena ini yang sering ya, saya kan sering nonton juga kan tentang kehidupan orang-orang Indonesia yang ada di luar itu. Biasanya kendala makanan, apalagi Muslim kan. Iya. Nah, itu salah satu yang menjadi culture shock ketika ke luar negeri dari yang saya nonton. Tapi ini kan kamu ngerasain sendiri. Iya. Itu syukurnya gimana? nasi beras itu tidak susah di sana. Oke. Cuman yang lebih susah tuh kalau misalnya kita lagi keluar, misalnya lagi jalan-jalan gitu, susah cari makanan halal. Karena sana makanan-makanan itu kan banyak. Ya, mayoritas. Tapi syukurnya di dekat asrama itu kan ada toko tempat jual pizza kebab gitu. Tapi ada itu mengandung ada mengandung, iya. Jadi syukurnya itu mereka ngerti, karena mungkin saya pakai jilbab. Pas baru pertama kali masuk itu ditegur. Saya langsung lihat menu menu makanan itu full Italian language semua. Terus ibunya kayak inisiatif, kayak ngomong juga pakai bahasa Itali. Kayak intinya sabar dulu, saya coret dulu mana yang tidak baik untuk kau gitu. Keren. Ya, jadi syukurnya keren. beberapa dari mereka baik sih, ramah juga, tidak ini. Nah, itu kalau soal itu saya masih banyak yang penasaran, saya mau tanya, tapi kita ke William dulu. Untuk William, ini kan baru mau berangkat. Iya, baru mau berangkat, Kak. Persiapan apa yang sudah disiapkan sampai sekarang ini? Kalau sampai sekarang ini tuh dokumen yang perlu disiapkan sisa visa doang. Sisa visa. Selebihnya dari itu buku tabungan, kemudian ID, kemudian informasi mengenai orang tua, itu semuanya sudah. Jadi tinggal visa doang. Kalau untuk pembuatan visa, kalau ngikutin jadwal kita antara tanggal 5 sampai tanggal 8 Juni kita bakal berangkat ke Jakarta bersama awardee lain untuk kayak sama kayak Naina tadi ya. Oke. Persiapan, maksudnya gini, sebelum mendaftar ya tetap persiapannya sama dengan Naina. Iya, persiapannya sama. Yang saya mau tanya itu apa ya? Apa kira-kira yang bisa menjadi kayak ini tembus ini? Apakah ada kayak misalnya kan kalau di pendaftaran beasiswa itu yang biasa menjadi kendala languages, bahasa kan, bahasa. Nah, itu. Kalau di ISMA ada juga enggak? Kalau di ISMA, kalau di angkatanku tahun ini tuh ada persyaratan itu. Jadi cuma bukan bahasa doang. Jadi ada salah satu juga. Ini juga masuk kemarin di materi pembekalan soal kepemimpinan. Jadi mereka di sana tuh mirip-mirip lah. Cuman di sana tuh sembari kita memperkenalkan budaya sambil belajar di sana, kita juga melatih tentang kepemimpinan kita saat kita berada di sana. Iya. Dan untuk mungkin lah bisa sampai tembus karena kementerian juga milih orang yang memiliki jiwa kepemimpinan meskipun dia bukan seorang pemimpin. Jadi mereka tuh orang yang punya jiwa kepemimpinan gitu, Kak. Dan kayaknya juga karena ada ada bimbingan dari Kak Naina. Jelas ya. Itu supportnya dari Kak Naina pasti sudah ilmu yang pernah didapat di sana pasti sudah di sharing semua kan. Ada, Kak. Oke. Nah, ini yang saya mau tanyakan ke Naina tadi. Setelah menjadi istilahnya tadi kan alumni awardee ISMA. Yeah. Nah, bentuk kontribusi apa yang sudah dilakukan selama balik dari Italia itu?
Dari awal setelah balik dari ya. Baliknya bulan berapa? Jadi kan September ya berangkatnya? September berangkat. September berangkat. Akhir. September. Pulangnya akhir Februari. Akhir Februari, Iya. oke. Nah, setelah Februari berarti Februari 2023 ya? Iya. Sampai sekarang 3 bulan yang lalu. Iya, kurang lebih ya 3 bulan. Kurang lalu. lebih 3 bulan yang lalu. Itu sudah ngapain aja? Contohnya membantu kontribusi seperti misalnya persiapan esai, penulisan esai, terus latihan interview kayak mock-up interview gitu, latihan interview untuk teman-teman karena kan itu juga perlu tips and trick gitu. Oh, berarti istilahnya itu membantu teman-teman yang Iya, ada membimbing iya, teman-teman yang ada di universitas-universitas yang ada di Sorong khususnya iya, untuk yang ini mau mendaftar ke ISMA lagi. Iya. Oke. Bukan cuman program ISMA tapi program-program internasional juga yang lainnya. Oke. Iya. Oke. Jadi kayak membantu mereka kesulitannya di mana saya bantu gitu. Wah, keren ini. Jadi ada salah satu unit di kampus namanya Impact Unamin itu. Ada apa istilahnya apa itu? Kepanjangannya apa itu? Ada tuh? UKM ya, bukan? No. Semacam apa itu? International Mobility Program. Bukan program. Intinya adalah ada satu apa istilahnya lembaga mobilitas internasional. Oh, kayak pusat studi gitu ya, pusat studi untuk kampus ini. Untuk kampus Unamin sendiri gitu. Nah, selain William yang kamu bimbing yang sudah tembus itu? Oke, alhamdulillah tahun ini yang lolos ISMA itu bukan cuma dari kampus Unamin, tapi syukurnya ada dari Unimuda. Oh, ada dari Unimuda. Terus dari program pendidikan bahasa Inggris juga. Nah, di situ selain itu masih ada lagi? Setahu saya cuma itu saja ya. Iya, kayak dari Sorong cuman dari dua kampus ini saja. Masing-masing representasi masing-masing. Oke, tapi itu adalah hasil dari bimbingan Kak Netris. Alhamdulillah ya. Memang tidak sia-sia jadi alumni award di ISMA. Alhamdulillah. Yang tahun lalu 1, sekarang jadi 2. Tahun depan bisa 3, bisa 5. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk itu, ini kan adalah salah satu program dari Pak Nadim ya, Pak Nadim, yang implementasi dari Merdeka Belajar itu. Iya kan? Iya. Jadi bukan cuman sekarang itu istilahnya bukan cuman sekedar belajar di dalam kampus, karena selain yang internasional, yang di dalam nasional pun banyak. Betul. Yang kuliah di kampus-kampus luar itu kalau tidak salah kehutanan ada satu, saya sempat masuk mengajar di kehutanan itu. Nah, saya lihat pas absen namanya nggak pernah ada, tapi teman-temannya itu lapor kalau dia ini ada ikut pertukaran mahasiswa. Itu ada juga. Jadi bukan cuma untuk ke luar negeri, ada juga di skala nasionalnya. PMM ya. Oke. Pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi teman-teman sekarang kalau saya rasa apa ya? Peluang itu tuh sangat terbuka lebar ya. Bukan berarti kita tidak kuliah di Jawa misalnya atau di Makassar atau yang di bagian barat sana yang ibaratnya tuh mereka anggap lebih maju. Tapi kita di daerah Sorong ini juga bisa bersaing dengan mereka dong. Karena dari berapa ratusan ribu mahasiswa yang ada di Indonesia, kita bisa meloloskan itu, dan buktinya ada 2 orang yang sudah dan yang akan. Maksudnya jadi teman-teman kalau tidak ambil kesempatan itu kayaknya parah sih. Kata-kata anak-anak sekarang tuh parah sih. Iya toh? Aduh. Nah, oke. Yang saya mau tanya lagi, bayangannya William nanti kira-kira ketika saya sampai Newcastle nih, saya ngapain kira-kira? Kalau sampai ke Newcastle sebenarnya belum pernah kepikiran sama sekali. Belum kepikiran karena dari awal sebenarnya Newcastle bukan kampus tujuan saya. Jadi yang tadi yang host kampus itu yang dipilih 2 itu. Yang pertama tuh di Jepang. Karena Okay. alasannya sama ya orang pada tahu wibu yang pertama. Anda wibu juga? Iya. Oke, setelah ini kita bahas tentang Demon Slayer, Dr. Stone. Bisa kan? Terus kemudian Attack on Titan juga bisa. Saya Attack on Titan apa sih yang Titan itu ya? Saya One Piece gak ngikutin.
One Piece ngikutin, tapi kalau saya mau dari nol kayaknya itu ndak mungkin deh. Tapi saya tahu sekarang kalau Kaido sudah ada di apa sih? Sudah ada di Onigashima. Ya, Onigashima untuk Luffy, gearnya Luffy yang kelima sudah keluar belum? Kalau di animasi belum, cuma di movie doang, di movie Red. Tahan? Tidak. Anda tidak nonton anime. I'm not wibu. Ini K-popers kayaknya nih. Bukan berarti wibu itu tidak selalu yang nonton anime itu tidak selalu dikatakan wibu. Ya, tidak into Jepang gitu. Jepangan kurang suka ya, lebih ke Korean gitu ya. Enggak juga? Tidak juga? Iya. Serius? Terus apa? Ketertarikannya ke apa? Ya, film American. Oke, berarti kayak Avengers gitu. Lebih ke Disney sih. Oh, Disney. Oh, Anda bukan tim. Saya tim Pixar sama DreamWorks kalau. Ya. Di luar dari itu. Kembali lagi bisa berubah ke Newcastle tuh karena saran dari kepala Kawi juga. Jadi dosen PB juga. Oke. Dia nyaranin ambil Newcastle karena kuota yang mendaftar di Newcastle tahun lalu tuh bisa dibilang lebih sedikit dibanding kuota-kuota tempat kampus lain yang mengajar. Dan kalau Jepang itu banyak banget yang mendaftar tahun lalu, ada sekitar kalau nggak salah baca 700-an. Sedangkan di Newcastle tahun lalu cuma sekitar 400-an, makanya disaranin buat ambil Newcastle aja doang. Jadi ya udah saya ambil Newcastle dan padahal kalau Jepang itu kalau Jepang pengen ke Shibuya sih. Oke. Tapi alhamdulillahnya puji Tuhannya itu dapat. Newcastle saya harap kok juga tuh hobinya bola. Karena orang-orang yang hobi bola apalagi Liga Inggris itu pasti sangat-sangat excited untuk ke sana gitu. Dan oke lah. Tapi persiapannya sampai sekarang sudah. Ini yang saya mau tanya, ada pembekalan berarti ya dari pihak program ISMA-nya itu. Programnya tuh namanya Pre-Departure Series. Pre-Departure Series. Iya. Oke. Jadi nanti ada beberapa kali pembekalan di tiap minggu mungkin. Kalau di saya tiap minggu pembekalannya. Jadi itu sudah 2 minggu pembekalan, jadi nanti bakal ke depannya juga ada sekitar 3 pembekalan. Jadi totalnya ada 4 atau enggak 5 pembekalan. 5 pembekalan sebelum berangkat. Sebelum pembekalan. Apa saja itu? Kalau soal pembekalannya kita nggak dikasih tahu sih materinya, cuma nanti pas sudah mau dekat baru kita dikasih tahu pembekalannya. Oke. Memangnya kalau untuk program-program dari kementerian itu maksudnya kita sudah rasa ya. Saya juga beberapa program-program yang mengikut sertakan dosen itu beberapa saya sudah sempat ngikut dan alhamdulillah lulus juga. Saya rasa sih memang betul-betul kayak manfaatnya itu luar biasa. Iya. Kalau pembekalan juga salah satunya ada pembekalan psikologis. Jadi itu yang bagus. Yang bagus yang dari ISMA itu karena mungkin mereka sudah tahu mereka akan memberangkatkan 1.150 orang ini ke luar negeri jauh sekali dari intinya beda budaya segala macam. Untuk mempersiapkan culture shock kayak tadi itu ya. Setiap orang punya adaptability skill yang berbeda. Betul. Takutnya nanti susah menempatkan diri ketika sudah sampai di sana. Jadi perlu sekali kita paham basic tentang pembekalan psikologis. Semisal terjadi apa-apa, itu penanganannya seperti apa, itu penting. Berdasarkan yang kamu dapat dari pembekalan itu yang kamu rasakan di sana tuh gimana? Selain dari segi makanan tadi. Teman, teman. Mulai dari teman Indonesia saja itu backgroundnya kan berbeda, suku berbeda, ras, agama segala macam. Itu saya bisa rasakan ada perbedaan ketika ingin bersosialisasi untuk menjalin interaksi itu ada barriernya. Batasan. Ada batasan. Terus sama international student juga, sama local people di sana, orang-orang warga lokal itu susah berinteraksi karena mereka juga misalnya full bahasa Itali. Jadi agak kesulitan, kayak agak stres juga harus belajar bahasa Itali segala macam. Numero uno. Iya. Cappuccino buatanmu, numero uno. Nah itu ya. Iya. Betul. Dan fakta menarik saya nonton di Instagram itu, kalau orang Itali bicara pasti tangannya ikut jalan. Hand gesture. Yes. Harus. Wajib itu. Itu saya nonton, saya dapat itu. Dan itu memang terjadi betulan di sana. Iya. Jadi biasa kayak misalnya di kafe gitu mereka lagi ngobrol di pasar. Iya, itu harus. Tidak bisa diam. Tidak bisa diam tapi harus. Oke. Menarik. Apa lagi?
di sana. Nah, ini yang saya mau tanya tadi, saya lupa. Ini kan yang lolos itu sekitar berapa tadi kalau untuk tahun ini? Kalau di Newcastle 10, kalau yang keseluruhan ada sekitar 1.400-an orang. 1.400-an, tahun lalu sekitar 150. Oh, 1.100. Iya. Oke. Nah, berarti itu kan otomatis kampusnya pasti tersebar di seluruh dunia. Iya, betul. Oke, tersebar di seluruh dunia. Nah, yang tempat kampusmu yang di apa tadi namanya? Itali, Padua. Padua University? Iya. Oke, itu yang ngikut ISMA dan tembus ke situ berapa orang? Kuotanya ada 35. Jadi 35 dari untuk University of Padua. Paduanya itu 35, tapi yang tembus keseluruhan yang diberangkatkan. Yang diberangkatkan 35. 35 juga. Iya. Oh, gitu. Maksudnya yang daftar apply di University of Padua mungkin sampai ratusan kemarin, yang berhasil lolos itu 35. Iya, tapi yang berhasil lolos 35. Dan 35-nya itu dikumpulkan dari semua universitas yang ada di Indonesia. Iya, betul. Oke, berarti 35-nya itu dari 30 universitas yang berbeda juga? Atau dari satu universitas itu? Bisa ada beberapa juga ada. Misalnya Okay. dari UI itu ada sampai 8 orang. Kayak kampus-kampus besar emang banyak sih. Emang banyak ya? Ya, kalau Chance-nya lebih kampus-kampus besar kecil kemarin contohnya dari Unsrat, Unpati, Unamin itu masing-masing satu. Oh, masing-masing. Di Padua. Ya. Oke. Nah, kalau untuk yang di Newcastle tadi? Kalau di Newcastle belum melihat data yang mendaftar tahun ini, tapi yang berhasil tembuskan itu 10, ini berangkat juga 10. Kalau misalnya keseluruhan yang ke UK itu nggak tahu pasti berapa, tapi kita digabung antara UK sama Ireland, kita digabung di satu divisi. Jadi totalnya tuh ada sekitar 200-an orang gitu. 200-an orang Iya, untuk ke di UK sama ke Ireland, iya. Oke. Keren sih. Saya bisa enggak sih masuk kuliah satu lagi apa Bisa. terus Vokasi bisa Kak, vokasi bisa. terus kemudian saya mau daftar gitu? Lanjut S3 Pak di luar. Amin. Kayak Amin, Sir Ervin. Saya kan pernah bahas LPDP sama Sir Ervin di sini, dan salah satu yang apa ya yang mau saya tuju yaitu semoga lah. Amin, amin. Amin, amin. Tapi untuk informasinya tanggal 9 Juni dibuka lagi gelombang kedua untuk LPDP. S3. Semua jenjang. keseluruhan. Iya, semua jenjang, dan insya Allah ya saya mau daftar untuk sana. Semoga ya. Amin. 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 Nah, untuk William ini tips and trick untuk lolos seleksi. Ini kan sudah lolos, Iya. tinggal nunggu berangkat aja, dan nanti ketika balik harus duduk di sini lagi. Iya enggak sih? Iya. Ta. Harus menceritakan pengalaman yang akan dari sana. Iya. Nah, sebelum itu tips and trick untuk lolos program ISMA ini. Kalau yang paling pertama sih menurutku tuh kembangkan diri, karena anggaplah kalau misalnya saya mahasiswa kuliah pulang lah. Oh iya, betul. Nah, kan, salah satu saya itu. Saya dulu waktu kuliah, saya kuliah pulang kupu-kupu saya. Secara logika kan ini program itu sangat besar internasional. Iya. Mereka mau kasih lolosin mahasiswa kupu-kupu. Jadi Iya, betul. salah satu alternatif buat mengembangkan diri ya aktif di kampus, ikut segala kuliah, jangan mata kuliah doang. Terus kalau ada event selalu ikuti. Terus anything you can do, yang penting prepare yourself lah, karena yang penting meskipun gak terkenal, kita sudah ada sesuatu yang kita bisa ceritakan sebagai value kita, kalau itu tuh bisa menjadi bekal kita kalau misalnya kita bakal lolos. Jadi usahakan saja untuk meningkatkan value diri sendiri gitu, self value-nya gitu ya. Harus ada value-nya. Oke. Nah, untuk Naina, Iya. tips and trick agar bisa melaksanakan program ISMA dengan mudah, dan mungkin ada sedikit nanti di sana itu jangan gini. Kira-kira apa? Yang pertama yang paling penting personal kesehatan, jaga kesehatan, karena karena beda sekali, pasti, ekstrim. iya. Terus yang kedua sabar. Oh. Berarti kalian di sana dapat musim dingin. Iya, akhir tahun Karena kan kan winter. Desember, toh? Iya, Iya. betul. Saya juga nanti dapat kayak kena Desember juga. Karena akhir September Asik. itu kayak musim transisi dari fall ke winter. Iya, Jadi musim dingin ya. Iya, mulai masuk musim dingin. Salju. Kalau di kotanya saya tidak dapat. Di Padua tidak dapat. Oke. Ya, agak ke atas lagi sedikit baru dapat. Tapi dingin. Dingin ya, paling ekstrim di Padua -5 Minus? derajat. Iya. Tapi itu biasa kalau malam sih. Oh. Kalau Tapi itu minus itu.
Freezer itu. Iya. Ibaratnya kita jalan-jalan di luar ini, kita jalan di dalam freezer itu -5 loh. Iya. Sedangkan AC saja 16 dingin, ini -5 ini. Oke, terus selain kesehatan, Menjalin relasi dengan pihak international office di sana. Jadi ya supaya mempermudah, intinya jaga komunikasi saja gitu. Ya, betul. Sama teman-teman international student kita harus perbanyak jejaring koneksi pertemanan karena itu kan kesempatan kita bisa berteman sama teman-teman internasional kan. Jadi karena tidak menutup kemungkinan nanti kalau mau lanjut S2 ke sana, ya itu pasti peluangnya lebih besar dong karena sudah pernah ke sana gitu dan sudah tahu juga, punya kenalan mungkin, dosen mungkin di sana. Iya, terus opportunity-nya juga banyak karena di sana bukan cuman mahasiswa Itali tapi banyak mahasiswa dari kayak exchange program dari Eropa misalnya. Teman dari Spanyol, Hungaria, Jerman gitu. Oke. Jadi terus selanjutnya lagi hal yang paling perlu diperhatikan itu financial literacy finansial karena betul. kita di sana kita mengelola, kita punya uang sendiri. Jadi emang udah harus ada basic udah ada preparation nanti untuk pengeluarannya segini gini karena sampai sana kita nggak tahu, mungkin bakal impulsif impulsif buying gitu. Jadi itu penting sekali dan juga sudah diwanti-wanti sama program ISPA untuk, jadi makanya itu ada pembekalan finansial juga. Gitu. Tapi kayaknya kalau anak-anak kosan itu pas tahu lah ya. Saya saja itu belajar financial itu bukan dari kayak teori gitu. Jadi langsung, ini jatahmu 1 bulan. Kau tidak bisa minta sebelum bulan selanjutnya. Jadi ya pintar-pintarnya kita ngatur. Kalau misalnya sudah habis bulan terus itu maksudnya habis di pertengahan bulan, ya sudah tanggung jawab sendiri gitu. Kalau ISMA kan dia nggak ngasih tiap bulan gitu, tidak, dia langsung ngasih per 3 bulan. Jadi emang harus pintar-pintar ngatur dia kan. gitu. Nah, itu ada teorinya, terus ada pelatihannya. Nah, kami ini yang single factor ini, yang maksudnya tidak, orang tuanya tidak disorong. Dulu waktu saya kuliah ya itu pelajarannya langsung ya learning by doing saja, karena dikasih ini jatah bulananmu. Jangan minta sendiri. Ketika masih di dalam 1 bulan itu. Jadi dari situ sampai sekarang ya alhamdulillah belajar dari situ. Oke. Apa lagi? Masih ada? Itu aja. Itu saja. Menarik, sangat-sangat menarik. Saya saja merasa kayak menyesal gitu waktu kuliah dulu, kenapa tidak ada mungkin ada tapi kita tidak tahu ya. Kayak mungkin informasinya itu tidak sampai gitu ke mahasiswa. Nah sekarang kan apalagi zaman teknologi, semuanya itu sudah tersebar, informasi itu cepat sekali, apalagi sosial media, terus kemudian di website, situs-situsnya kan kita bisa akses bebas gitu. Cuman dapat informasi, oh iya ada kegiatan ini, ada program ini, ya sudah. Teman-teman mahasiswa yang punya rasa penasaran itu mestinya harus langsung searching dong, cari informasi terkait program tersebut. Nah kalau misalnya teman-teman yang kuliah pulang, ya saya tidak menyalahkan itu, tapi setidaknya lebih aktif dalam menggali informasi. Nah salah satu manfaat dan istilahnya itu kesempatan yang sudah diraih teman-teman berdua ini, salah satunya adalah alumni awardee, yang satunya awardee. Oke, mungkin pertanyaan terakhir mungkin saya dari Naina dulu. Kira-kira motivasi buat teman-teman mahasiswa gitu, yang maksudnya ingin juga mengikuti program yang sama. Oke. Ada kayak quotes gitu. We will never know if we never try. Betul. Because sometimes kita ngerasa kayak too afraid to start new things. Padahal kita sudah punya capability dalam diri, cuman kita terlalu takut, akhirnya kita tidak bisa. Padahal sebenarnya kendalanya ada dalam dirinya kita. Jadi usahakan kita kembangkan, kita punya kayak tadi William bilang soft skillnya kita. Karena itu juga bisa buat upgrade value supaya jauh lebih baik dan bisa jauh lebih compete sama
berkompetisi dengan orang-orang di mahasiswa luar sana nah gitu. Itu betul. Jadi kita bersaing dengan mahasiswa lain. Jangan berkecil hati bilang kita disorong ini kita tidak bisa. Kadang suka insecure kita di kota betul. kecil. Padahal sebenarnya peluangnya kita juga sama besarnya dengan yang ada di luar sana kan. Oke. Mungkin dari William? Itu saja. Ada satu quotes yang saya ambil dari penyandang nama asli Kenway, Conor Kenway. Oke. Jadi we are architect or our own life. Jadi kita adalah arsitek dalam hidup kita sendiri. Ya betul. Jadi tidak bisa orang lain membentuk hidup kita untuk masa depan kita. Harus kita yang bentuk kehidupan kita. Jadi semua tuh ada di tangan kita. Pena dan buku tuh di tangan kita. Bagaimana kita ingin merancang hidup kita, itu kita yang merancang. Jadi jangan harap orang lain tuh mau memotivasi kita. Jadi motivasi yang paling besar itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Mantap. Jadi motivasi dirimu sebisa mungkin lah. Yap. Keren. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Oke, tadi dari Nania, coba ulang lagi. Naina. We will never know if we never try. Yes. We are architect of our own life. Oke, baik. Itu adalah tagline untuk episode ini. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Itulah tadi ngobrol-ngobrol kita sama alumni awardee dan awardee dari program Indonesian International Student Mobility Award atau ISMA yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya. Oke. Baik, teman-teman, saya rasa teman-teman yang ada di Unamin ataupun teman-teman mahasiswa yang ada di luar sana wajib sih nonton ini. Wajib. Nanti saya akan share di saya punya sosial media terkait ini karena ini tuh peluangnya besar sekali. Jadi sayang gitu kalau program ini tidak teman-teman mahasiswa yang ada di luar sana itu tidak tahu tentang program ini dan tidak mengikuti gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa untuk follow semua sosial media yang dipunyai oleh Unamin Official dan jangan lupa like and subscribe Unamin TV. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat